Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hukum dasar dalam hubungan. Bagaimana kita harus memperlakukan sesama sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat sederhana tapi tidak mudah untuk dilakukan. Saya berdoa agar Anda diberi pengertian oleh Tuhan dan mampu menghidupinya. Treat others the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Matius 7 ayat 21 berkata gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya percaya ini merupakan prinsip dasar dalam hubungan kita dengan sesama. Yesus mengajarkan di dalam ayat ini, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Hal ini kedengaran begitu singkat, sederhana. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Treat others the way you want to be treated. Tapi tidak mudah untuk dihidupi. Karena seringkali kita lupa untuk menempatkan orang lain sama penting dengan kita. Dalam Matius 22 ayat 39 dibilang gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Saya percaya ini, ukuran dalam memperlakukan orang lain atau bagaimana kita memberi kepada orang lain, ukurannya adalah apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Kalau kita saja tidak mau barang itu, tidak bagus, jangan berikan buat orang lain. Kalau kita tidak mau makan makanan basi, jangan berikan makanan basi buat orang lain. Berapa banyak kita yang mungkin beli coklat di luar negeri, mungkin dengan harga yang gak murah, tapi ternyata kadaluarsa. Dibuang sayang, dimakan gak mau. Lalu kita kemanakan coklatnya? Berapa banyak kita yang kasih ke pembantu di rumah mungkin, kasih pegawai mungkin. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Prinsip dasar dalam hubungan dengan sesama. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Berikan kepada orang lain seperti apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Mari belajar untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Melihat orang lain itu sama penting seperti kita sendiri. Saya akan share 3 hal saja. Saya renungkan apa yang saya nggak mau orang lain lakukan kepada saya. Sehingga itu menjadi batasan dalam apa yang saya juga nggak boleh lakukan itu kepada orang lain. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, jangan merugikan atau menyakiti orang lain. Kalau Anda nggak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Sederhana sekali. Tapi seringkali kita lupa hal ini. Kita ngomong seenaknya. Kita menyakiti orang lain. Sengaja ataupun tanpa sengaja. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini akan merugikan orang lain. Tapi tetap kita lakukan. Pernahkah Anda pergi ke supermarket? Anda ingin membeli buah misalnya. Lalu tanpa sengaja ketika Anda sedang memilih buah untuk memasukkannya ke dalam kantong plastik sebelum ditimbang, buah yang Anda pegang itu terlepas dari tangan Anda lalu jatuh. Apa yang terjadi? Kita rata-rata akan ambil buah itu dan taruh kembali di tempatnya. Padahal kita yang menjatuhkannya. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita nggak mau dapat buah yang jatuh. Kita tahu itu akan jadi bonyok, jadi rusak. Buahnya jadi nggak enak. Tapi kita taruh di tempatnya kembali tanpa memikirkan. Itu menyebabkan kerugian bagi toko itu. Karena nggak lama buah itu akan mulai busuk dan nggak ada yang mau ambil buah itu. Kalaupun ada yang mengambilnya, kita telah merugikan orang lain karena kita menjatuhkannya. Suara hati kecil kita pasti mengajar kita waktu kita lakukan itu, kita diingatkan. Jangan, kamu yang jatuhkan, kamu yang makan. Saya percaya hal sekecil itu saja tidak mudah untuk dilakukan. Ketika kita mikirin tindakan kita terhadap orang lain, ngerugiin orang nggak ya? Nyakitin orang nggak ya? Mari saya kasih contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan mengingini milik orang lain. Seringkali kita iri hati melihat orang punya apa dan kita pengen apa yang dia punya. Ada yang sampai tega mencuri, mengambil yang bukan haknya. Ulangan 5 ayat 21 bilang gini, jangan mengingini istri sesamamu. Jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman Tuhan ajarkan kita jangan mengingini hak milik orang lain. Jangan ganggu istri orang. Jangan ganggu suami orang. Saya pernah bercanda satu kali, perempuan tuh makin umur bertambah, makin tua, nilainya menurun. Kenapa? Karena perempuan tambah tua tuh tambah peot ya, tambah kendor gitu kan, tambah keriput. Sedangkan pria, saya perhatikan sebaliknya, semakin tua, nilainya bertambah. Coba bayangkan pria pakai celana pendek waktu SMP, dengan dia hari ini misalnya umur 50, udah pakai baju keren, udah punya posisi, sudah punya mobil pribadi, rumah pribadi, jauh lebih menarik daripada ketika dia masih di bangku SMP. Saya lihat suami saya sendiri, waktu SMP sama hari ini, hari ini jauh lebih ganteng, jauh lebih berwibawa, jauh lebih keren. Mungkin dia tertawa dengarkan khotbah ini, tapi seringkali wanita-wanita yang tidak takut Tuhan, mereka suka ganggu suami orang. Kenapa? Semakin setia suami orang itu, semakin kagum mereka. Mendingan dapat barang jadi. Tapi firman Tuhan katakan jangan mengingini milik orang lain. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan sakiti hati orang lain. Jangan merusak rumah tangga orang. Saya pernah marah dengan seorang wanita yang saya tahu mendekati suami saya. Dan ada yang bilang gini, Bu Heni terlalu posesif. Kalau itu suami saya harus jaga. Kalau itu bukan suami saya nggak peduli. Kalau kita nggak fight buat rumah tangga kita, berarti kita nggak mengingininya, berarti kita nggak mengasihi mereka. Tapi karena kita mengasihi pasangan kita, kita akan fight untuk pernikahan kita. Ayo, jangan rusak rumah tangga orang kalau Anda juga nggak mau dirusak rumah tangganya. Jangan merusak hubungan orang lain. Amsal 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ada orang tuh yang suka jahil, usil, ngurusin rumah tangga orang, keluarga orang, anak orang, suami orang, sehingga tanpa sadar omongannya itu merusak hubungan orang lain. Saya percaya dalam hidup ini kita pengen punya hubungan yang baik dengan semua orang. Karena itu jangan rusak hubungan orang lain. Satu kali saya pernah difitnah. Dikatakan saya mengatakan ini tentang seseorang, mengakibatkan orang itu marah sama saya. Padahal yang ngomong gitu orang itu sendiri di depan saya. Kadang-kadang heran lihat bagaimana orang bisa mengarang-ngarang cerita. Apa yang kita nggak ngomong mereka bilang kita ngomong. Apa yang mereka ngomong mereka bilang kita yang ngomong. Merusak hubungan kami, tapi puji Tuhan sekarang sudah baik. Karena basically saya pribadi tidak akan menanggapi omongan-omongan yang nggak penting, yang menurut saya cuma merusak hubungan. Kalau kita nggak mau ngerusak hubungan orang, kita jangan rusak nama baik orang. Jangan menjatuhkan orang lain. Imamat 19 ayat 16 bilang gini, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Dengar baik, kalau kita mau hidup tenang, biarkan orang lain hidup tenang. Jangan merugikan mereka, jangan nyakitin orang. Udah. Jangan sampai kita kerja di sebuah tempat, kita nggak bekerja dengan baik, sehingga kita merugikan perusahaan. Amsal 18 ayat 9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Banyak perusahaan tuh yang nggak maju, bahkan mengalami kerugian. Karena orang-orang yang harusnya bekerja dan menjalankan tugasnya, mereka dibayar untuk itu, mereka tidak kerjakan dengan baik. Omset turun, target nggak sampai. Kenapa? Karena nggak mencapai target, malas-malasan aja. Makanya Firman Tuhan bilang,
Orang-orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari perusak. Ngerusak omset, ngerusak perusahaan, bikin perusahaan tutup. Ayo, jadi berkat di situ. Jangan ngerugiin perusahaan di mana Anda ada. Kalau kita pengen dipercaya Tuhan, berkat punya kita sendiri, harta milik kita sendiri, firman Tuhan katakan dalam Lukas 16 ayat 12, kita harus setia dalam harta orang lain. Kalau kita nggak mau satu hari perusahaan kita dirugikan orang, jangan sampai kita ngerugiin perusahaan orang. Jangan nyebarin isu tentang produk orang lain atau usaha orang lain sehingga merugikan mereka. Persaingan-persaingan kotor seperti ini seringkali kita lihat bagaimana diblas di sosial media. Di Indonesia ini hoax cepat sekali menyebar dan merusak nama baik produk-produk yang sebenarnya cuma omong kosong aja. Orang-orang sebarkan gosip itu sehingga orang takut beli produknya. Yuk kita berhenti main-main kotor seperti itu. Jangan ngerugiin orang lain kalau kita juga nggak mau dirugiin. Prinsip dasar dalam memperlakukan orang lain adalah apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Jangan perlakukan orang seperti itu kalau Anda nggak mau diperlakukan seperti itu. Yang kedua, jangan merendahkan orang lain. Kalau Anda nggak suka direndahkan, jangan merendahkan orang. Kalau Anda nggak suka dihina, jangan hina orang lain. Kalau Anda ingin dihargai, hargai juga orang lain. Yakobus 1 ayat 2 ngajarin kita tentang jangan memandang muka, jangan ngebeda-bedain. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Orang kaya jangan sombong. Orang cantik jangan sombong. Orang yang punya harta melimpah jangan tinggi hati. Kita nggak boleh sampai ngebeda-bedain orang. Kadang-kadang seringkali manusia tuh tanpa sadar mereka mandang rendah orang lain. Karena pekerjaannya, karena status sosialnya. Saya sedih tiap kali lihat orang lemah tuh direndahkan. Sedih waktu lihat orang miskin tuh ditindas. Kalau Anda kaya, kenapa sombong? Kekayaan kan karunia Allah. Harusnya kita mensyukurinya. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dia lebih baik dari orang lain. Nah, seringkali orang-orang sombong ini yang suka sekali merendahkan orang lain gitu. Seperti seolah-olah orang lain tuh nggak ada harganya, nggak ada nilainya gitu. Orang menjadi sombong ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain dan mulai melihat orang lain tuh lebih rendah dari dia. Yuk jangan merendahkan orang lain hanya karena kita punya harta lebih banyak, punya kedudukan lebih tinggi, dipercaya lebih sama Tuhan. Jangan menghina orang. Jangan menghina orang lemah. Amsal 18 ayat 23 bilang gini, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Coba renungkan ayat ini. Orang miskin tuh kenapa kalau ngomong memohon-mohon? Ya non, ya Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa kecil. They feel small. Mereka merasa mereka miskin. Tapi orang kaya yang punya uang, bukan sama pegawainya aja berani kasar. Belanja di supermarket, berani bentak-bentak kasir. Makan di restoran, mentang-mentang dia yang duduk, dia makan di situ, dia bayar, sama waitressnya kasar. Padahal waitress itu kan bukan pegawai dia, waitress itu kerja di situ. Bahkan sama pegawai sendiri pun tidak perlu kasar. Saya suka pesan ini, jangan membuat orang merasa direndahkan. Kalau orang bikin salah, tegur aja kesalahannya, nggak usah bahas kemana-mana. Kalau mereka salah, nggak usah dibahas. Jangan bilang bodoh lah, inilah. Udah bahas aja kesalahannya. Jangan bilang dasar orang kampung lah, itulah. Kata-kata ini yang seringkali menurut saya nggak pantas diucapkan. Justru kalau Anda punya nilai, Anda tahu menghargai orang lain. Orang yang tahu menghargai dirinya sendiri, pasti tahu menghargai orang lain. Amsal 26 ayat 18, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Sorry bro, gue cuma bercanda. Tapi seringkali merendahkan orang dengan gurauannya.
Boleh bercanda, tapi jangan bikin orang merasa direndahkan. Jangan bully orang dengan gurauan kita sampai membuat mereka merasa kecil. Saya pernah khotbah di satu gereja satu hari. Setelah di tengah-tengah khotbah itu, saya lagi bicara soal perkataan, kuasa perkataan. Saya bicara tentang bercanda yang berlebihan sampai orang merasa direndahkan. Saya ambil contoh perempuan yang sering dikatain gemuk contohnya. Waktu saya bahas itu, ada seorang anak perempuan masih muda duduk di jemaat dan dia menangis karena dia tidak kurus. Seringkali kita nggak sadar bahwa gurauan tuh nancep di pikiran dan hati orang. Dikatakan seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Orang gila tuh gini, dia nggak punya akal sehat. Dia nggak bisa mikir. Nembak aja sembarangan, nembak, nyerang orang, bikin orang sakit hati, bikin orang terluka. Orang gila tuh orang yang nggak bisa mikir. Nah, kalau Anda orang cerdas, Anda bisa mikir, ayo jangan merendahkan orang dengan gurauan Anda. Kalau marah juga, kira-kira jangan sampai membuat orang lain direndahkan. Jangan hanya karena Anda merasa hebat, Anda punya posisi, Anda punya harta, Anda merendahkan orang-orang di sekitar Anda. Ingat, orang yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Amsal 14 ayat 31. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Yuk, jangan menindas orang lemah. Hanya karena orang punya kelemahan, Anda nggak punya hak menindas mereka. Seringkali yang cantik menindas yang kurang cantik. Dibully. Waktu kita sekolah dulu, kalau ada satu anak yang rada diem dan rada aneh, mulai dibully, mulai dijauhi, dikerjain. Natural banget dari kecil anak-anak tuh udah bisa ngebully. Saya heran, saya pun waktu kecil dibully. Jadi saya ngerti rasanya, bagaimana rasanya direndahkan orang tuh nggak enak. Saya pernah kerja sama orang asing, dan bagaimana orang asing itu memperlakukan saya yang orang Asia, orang Indonesia, dengan sesama rekan saya yang berkebangsaan Barat, berbeda. Treatmentnya beda. Orang Asia dianggap lebih rendah. Saya nggak bisa ceritakan detailnya, tapi sedih ketika kita dipandang rendah sama orang. Hukumnya sekali lagi, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda nggak suka direndahin, jangan rendahin orang lain. Kalau Anda nggak suka direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Kalau Anda nggak suka dihina, jangan hina orang lain. Kalau Anda ingin dihargai, mari belajar hargai orang lain. Yang ketiga, beri ruang untuk kesalahan dan kelemahan. Kalau saya sadar saya punya banyak kelemahan dan kekurangan, saya pengen orang-orang di sekitar saya punya ruang untuk kesalahan dan kelemahan saya. Mari kita pun lakukan yang sama buat orang lain. Kalau kita nggak mau dihakimi, ayo jangan hakimi orang lain. Seperti kita ingin diterima dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, mari terimalah kelebihan dan kekurangan orang lain juga. Kalau kita tuh butuh kekuatan orang, jangan tolak kelemahannya. Karena semua orang datang dengan kelebihan dan kekurangan. Ketika kita menikah, pasangan kita datang dengan kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangannya. Banyak orang tidak mau terima kekurangannya, hanya mau kelebihannya. Banyak orang hanya mau terima kekuatannya, tapi tidak bisa embrace kelemahannya. Sehingga tidak jarang pernikahan menjadi gagal, akhirnya berujung perceraian. Sama dengan pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan. Mereka mau kebaikan atasannya, tapi mereka nggak mau terima kekurangannya. Bosnya marah satu kali, langsung dicap jelek aja. Ayo belajar dalam hidup ini. Bukankah kita sendiri juga nggak lepas dari salah? Bukankah kita juga punya kelemahan dan kekurangan? Sebagaimana kita ingin orang terima kita apa adanya, kelebihan kita dan kekurangan kita, ayo terima orang lain juga. Beri ruang untuk salah dan kelemahan mereka. Jangan saling menghakimi. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni.
Kenapa kita sulit ngampunin orang? Karena kita pikir, nggak mungkin saya kayak gitu. Saya pengen share ini. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena seringkali apa yang kita ucapkan itu kembali lagi kepada kita. Kita menghakimi orang. Dia seperti ini. Gak taunya, one day kita juga lakukan yang sama. Lalu kita diingatkan oleh hati kecil kita sendiri, oleh suara Tuhan mungkin. Kamu juga pernah buat ini. Hati-hati dengan ucapan kita. Waktu kita menghakimi orang, jangan-jangan kita juga buat sendiri. Ketika kita buat salah, bukankah kita ingin diampuni? Bukankah kita ingin diberi kesempatan lagi? Mari, ampuni orang lain. Ketika mereka buat salah, kasih mereka kesempatan. Di rumah kami, ketika anak di rumah memecahkan gelas berulang kali, saya selalu bilang, kayaknya udah selusin yang dipecahin. Dia juga ketawa, jadi sebentar kalau bunyi pang, saya udah tahu apalagi yang pecah gitu. Kenapa saya nggak marah? Karena saya pikir gelas bisa dibeli, tapi kalau kita marah berlebihan, hati yang pecah sulit diobati. Jadi berilah ruang untuk kesalahan dan kelemahan orang. Sebagaimana kita ingin diampuni, ampunilah orang lain. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya ingin tutup dengan ini. Kalau orang jahat sama kita nggak perlu jahat seperti mereka. Hukum ini tetap. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ketika orang lain jahat sama kita, jangan balas jahat. Kenapa? Taburlah yang baik, supaya orang itu pun suatu hari nanti akan membalas Anda dengan kebaikan. Saya ngalamin ini. Ada orang yang nyakitin hati saya terus bertahun-tahun, tapi saya terus konsisten tabur kebaikan buat dia, tabur kebaikan, tabur kasih. Dan hari ini dia baik sama saya, dan saya terus tabur kasih buat dia. Dengar baik, firman Tuhan itu terbukti. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Hukum dasar firman Tuhan dalam mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya berdoa agar Anda selalu kuat di dalam kasih, terus bertumbuh dan berakar di dalam kasih, sehingga Anda tidak membalas jahat dengan jahat, tapi Anda memberi ruang untuk kesalahan dan kelemahan. Ingat, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jangan merugikan, jangan menyakiti orang. Jangan merendahkan orang lain, dan mari, jangan menghakimi, namun ampuni. Hidup kita ini harus punya tujuan. Gimana sih rasanya hidup tanpa tujuan? Udah pasti kita akan buang umur, buang waktu, buang tenaga, karena kita nggak tahu hidup kita mau dibawa kemana. Apa yang menjadi penentu arah dalam hidup Anda? Bagaimana Anda menentukan kemana Anda harus pergi, apa yang Anda pilih, apa yang menjadi penentu arah dalam mencari tujuan hidup Anda? Ketika kita mengendarai kendaraan, kita membutuhkan bantuan Google atau Waze, aplikasi yang menunjukkan arah tempat tujuan kita. Saya meskipun lahir di Jakarta dan tinggal di Jakarta lama, saya nggak hafal jalan. Jadi setiap kali saya harus mengendarai mobil sendiri, saya kesulitan kalau tidak ada Google Map atau tidak ada Waze. Dan sangat-sangat bergantung kepada itu, karena kalau nggak saya akan nyasar. Nah, ketika kita cari tujuan, satu tempat tujuan, kita akan berpaku kepada Waze atau Google. Nah, bagaimana dengan tujuan hidup kita? Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh ngerti bagaimana mengenali tujuan hidup kita, kita akan wasting time. 27 tahun hidup saya nggak pernah ngerti tujuan hidup saya yang sesungguhnya. Saya aktif di dunia pelayanan di gereja sejak usia 16 tahun. Tapi yang saya kerjakan sama sekali nggak ada hubungannya dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya hari ini yang saya temukan ketika saya berusia 28 tahun.
Kemana aja saya 27 tahun itu, jujur sejak saya kenal Tuhan di usia 16 tahun, tidak ada yang pernah membimbing saya untuk benar-benar mengenali tujuan Tuhan dalam hidup saya. Nggak ada mentor yang ngasih tahu saya bahwa saya itu harus berdoa untuk mencari rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Sampai di usia ke-28, Tuhan membuat saya gelisah. Tuhan membuat saya sungguh-sungguh tidak tahu sebenarnya hidup saya mau dibawa kemana. Dan ketika Tuhan ngomong sama saya, Henny selamatkan generasi, saya benar-benar lost karena saya harus meninggalkan semua yang kami bangun waktu itu dan apa yang saya pegang saat itu. Hidup rasanya kayak nggak punya pegangan dan saya sungguh-sungguh mencari tuntunan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa ngerti tujuan hidup kita supaya kita nggak buang waktu, nggak buang umur, dan nggak buang uang bahkan. Karena ketika kita nggak ngerti tujuan hidup kita akan kuliah jurusan yang salah. Kita nggak akan fokus ke hal-hal yang harusnya itu yang akan berguna buat masa depan kita. Syukurilah kalau Anda hari ini Anda ngerti tujuan Anda. Saya ingin share 3 hal bagaimana kita bisa melihat penentu arah dalam menemukan tujuan hidup kita. Yang pertama, tujuan hidup kita selaras dengan alasan kita diciptakan. Kita sering sebut ini dengan kata destiny. Takdir, tujuan hidup kita ini selaras dengan alasan kita diciptakan. Nah, saya menemukan bahwa pimpinan Roh Kudus dalam hati kita yang menjadi radar. Bagaimana kita bisa mengenali apa yang Tuhan mau. 1 Korintus 2 ayat 10 bilang gini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Amazing, waktu saya saat teduh satu pagi dan Roh Kudus dalam hati saya berbicara kepada saya, Henny selamatkan generasi. Kalau hari ini saya jelas ngerti bahwa Tuhan sedang bicara sama saya 2 hal tentang generasi. Yang pertama, generasi masa depan yang ada di Indonesia hari ini, mereka butuh ditolong. Banyak di antara mereka yang nggak punya peluang untuk mengecap pendidikan. Mereka yang daerahnya sangat-sangat miskin, tapi nggak ada pemimpin yang peduli sama mereka. Dan Tuhan taruh di hati saya bahwa anak-anak inilah yang harus berdiri untuk daerah mereka, bangkit dan jadi pemimpin buat daerah mereka masing-masing. Yang kedua, menyelamatkan generasi bicara soal anak-anak muda. Iblis selalu ingin menghancurkan anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu bicara soal masa depan. Generasi bicara soal masa depan. Sebuah bangsa akan kuat kalau generasinya kuat. Banyak anak muda yang fokusnya salah. Mereka habisin waktu mereka pakai hidup masa muda mereka untuk hal yang sia-sia, bukannya membangun, malah mereka menghancurkannya. Dan perlu ada orang-orang yang kasih tahu mereka apa yang salah, karena dunia selalu memutarbalikkan fakta kebenaran yang seharusnya kita pegang. Contoh, hal-hal yang harusnya jadi tabu buat mereka nggak malu melakukannya. Hal-hal yang harusnya kudus, mereka anggap itu biasa. Nah, perlu ada kebenaran-kebenaran yang diajarkan kepada anak-anak muda. Karena firman Tuhan bilang gini, bagaimana seorang anak muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita perlu fokus juga sama generasi ke depan, supaya jangan sampai ke depan anak-anak kita terhilang. Efesus 2 ayat 10 bilang gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak dari kita nggak menyadari ini bahwa Tuhan itu mempersiapkan pekerjaan baik yang harusnya kita kerjakan karena itu kehendak Tuhan buat kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng-iseng. Waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya rencana yang jelas buat eksistensi kita. Yesus memberi teladan bahwa dalam hidupnya, ya, fokus Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4:34 berkata gini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita datang ke dunia ini, kita mesti ngerti bahwa Tuhan punya purpose buat hidup kita. Tuhan punya rencana. Bahkan Yeremia 29:11 bilang gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku,
mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh harapan. Saya percaya bahwa setiap kita ini lahir dengan tujuan Tuhan. Cuma kitanya aja yang nggak pernah berpikir, apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Yang kita cari adalah apa yang kita mau. Dari kecil orang tua udah tanya, kamu mau jadi apa? Dan kita ditanamkan satu pemikiran bahwa setiap kita lahir untuk jadi kaya. Karena semua orang bekerja dan berusaha, bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi mereka punya satu tujuan, saya harus kaya. Dan seolah-olah kekayaan menjadi satu tolak ukur kesuksesan hidup. Padahal lebih dari segala hal yang kita bisa miliki di dunia ini, menghidupi rencana Tuhan adalah tujuan yang paling mulia. Apa yang menjadi penentu arah dalam hidup kita? Yang kedua adalah ini. Tujuan hidup kita selaras dengan benih yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. 2 Korintus 9 ayat 10 bilang gini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya percaya waktu kita lahir ke dunia ini, kita dititipkan benih sama Tuhan untuk menghidupi panggilannya. Tuhan kasih kita modal untuk bisa hidup. Benih yang Tuhan titipkan dalam hidup kita itu harus tumbuh dan harus berbuah. Apa benih itu? Yang pertama, passion, semangat. Ada hal-hal yang membuat kita tuh antusias. Coba kenali hal-hal apa yang membuat kamu semangat. Contoh, kita waktu sekolah, ada 13 mata pelajaran. Ada pelajaran-pelajaran yang bikin kita, oh my God, bergumul untuk itu. Ngantuk, nggak tertarik. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang yes, kita semangat banget melakukannya. Nah, keliru sekali ketika seseorang dianggap cerdas ketika dia bisa punya angka di atas 8 buat semua mata pelajaran. Bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda, cuma mereka nggak dikasih kesempatan untuk berkembang di area yang sungguh-sungguh menjadi passion mereka. Itu yang disayangkan, karena tolak ukur keberhasilan seorang siswa, khususnya di Indonesia, adalah nilainya harus di atas 8 rata-rata untuk semua pelajaran, padahal belum tentu semua itu jadi kekuatan yang penting dalam hidupnya. Contoh, orang-orang yang mungkin cerdas di lapangan, mungkin secara teori mereka nggak cerdas. Saya menemukan ada staf yang begitu ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, dia sangat payah dalam administrasi. Dia udah nyerah deh kalau udah disuruh ngetik-ngetik depan komputer, tapi di kebun dia jagoannya. Nah, kita nggak bisa bilang, oh yang bisa administrasi yang pinter. Enggak gitu. Karena admin bisa dikerjain sama orang yang memang hebat di situ. Ada hal-hal yang menjadi passion dalam hidup kita, itu yang harus kita gali. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, kita semangatnya di hal-hal ini berarti itu sesuatu yang menarik buat kita. Kemudian, benih bicara gini, potensi di dalam hidup kita yang harus kita gali, karena itulah yang akan menghidupi kita. Saya nggak pernah ngerti bahwa saya dibawa Tuhan untuk menjadi seorang pengkhotbah. Karena saya orang yang saya sebenarnya tidak tertarik untuk jadi pendeta waktu sangat muda. Saya malah bilang sama suami saya hari ini, waktu itu masih pacar, saya bilang, saya nggak mau jadi pendeta. Karena waktu saya masih muda, pendeta merupakan figur yang kurang baik bagi saya. Jadi waktu itu saya nggak mau jadi pendeta. Saya bilang sama suami saya bahwa waktu itu masih pacar, saya bilang, gue mau jadi businesswoman aja. Saya mau jadi businesswoman. Tapi kenyataannya gini, saya gagal menggali potensi karena saya nggak mengenali panggilan Tuhan. Ternyata Tuhan panggil saya jadi pengkhotbah, bukan jadi pengusaha. Gimana mau bisnis karena belas kasihan lebih tinggi, sementara seorang bisnismen harus mau cari untung. Kalau kita kasihan terus sama orang, bukannya untung malah buntung. Saya dagang nasi goreng misalnya 10 piring, yang saya kasih gratis bisa 15 piring. Terus harusnya orang jualan itu dari modal dikali 3, saya cuma untung 50.000. Begitu ada yang nawar dikasih diskon 10-20%, udah habis untungnya.
nggak cocok jadi pengusaha. Nah, ketika kita gagal menggali potensi yang Tuhan tanam dalam hidup kita, ini yang terjadi, orang akan bayar kita murah. Karena kita dianggap nggak ahli. Tapi ketika kita menjadi ahli di bidang kita, itu yang menjadi mahal sesungguhnya. Contoh, kita beli bunga di pasar mungkin cuman 35.000, 10 tangkai rose, 10.000 satunya misalnya, atau 35.000 satu bouquet. Tapi kasih itu ke tangan seorang florist, kita bisa beli jadi 350.000, bisa bahkan jadi 500.000. Kami sering kasih bunga buat partners yang ulang tahun, 500.000. Isinya sama, 10 tangkai bunga rose, tapi di tangan seorang florist, bunga itu jadi cantik sekali, ditambahin dikit aja. Dan luar biasa betapa potensi itu menambah nilai dalam hidup kita ketika kita mengenalinya. Dan ketika kita berhasil menggali potensi dalam hidup kita dan fokus di situ, kita akan jadi tajam di situ dan kita jadi excellent di situ. Jadi orang yang cakap, kata firman Tuhan, orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Bicara gini, ketika kita mengenali potensi kita jadi cakap di situ, kita akan dipromosi di situ. Nah, jangan ragu untuk mengembangkan potensi yang orang mungkin pikir itu kecil, tapi saya kasih tahu. Orang yang sungguh-sungguh punya bakat untuk hanya sekedar ngedit video. Yang saya heran gini, anak muda zaman sekarang semua bisa ngedit video, sementara saya nggak bisa. Gimana tuh caranya? Orang yang bisa ngedit video, kelihatannya, cuma ngedit, bisalah. Tapi enggak. Orang yang sungguh-sungguh fokus, tajam, terus berkembang di situ, jadi ahli, dia punya bisnis video production, yang hari ini kalau mereka jadi content maker, itu mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan. Kalau kita nggak ngenali potensi kita, hidup kita nggak akan berbuah, ini artinya. Makanya kita harus ngerti potensi dan benih yang Tuhan tanam supaya hidup kita tuh berbuah. Kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Lukas 13 bicara soal perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yesus cerita ini dalam sebuah perumpamaan. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Sadari kalau Tuhan tuh masih kasih kita kesempatan hari ini. Tuhan itu sabar sama kita dan Tuhan itu nunggu kita berbuah. Dikatakan sudah 3 tahun Tuhan itu datang dan cari buah, tapi pohon itu nggak berbuah, makanya dia suruh tebang. Kadang-kadang kita pikir kesabaran itu nggak ada batas. Enggak, Tuhan itu ingin kita berbuah. Jangan sampai hidup kita sia-sia. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan buang waktu cuma nonton sinetron, cuma main game. Jangan buang waktumu cuma nongkrong-nongkrong, kongko-kongko. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau kita masih bisa hidup hari ini, hargai waktu. Pakailah apa yang Tuhan percayakan di tangan kita, supaya hidup kita bisa berbuah bagi kerajaan sorga. Kalau kamu nggak bisa khotbah, apa yang kamu bisa? Kalau kamu nggak kaya, kamu nggak bisa nabur dengan uangmu, apa yang kamu bisa? Kita bisa melayani Tuhan dengan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita. Apapun kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang harus jadi pelayanan kita. Saya yakini itu. Nggak semua orang tuh harus pelayanan, pilihannya di gereja cuma nyanyi, khotbah, jadi asyir, pemain musik, pendoa syafaat. Enggak, pelayanan tuh nggak cuma itu. Ada kekuatan di dalam hidup kita yang harusnya itu jadi ibadah kita. Itu yang kita pakai untuk melayani Dia gitu. Saya percaya bahwa segala satu yang kita kerjakan itu ibadah.
Pohon yang berbuah, ia berbuah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, hidup kita harus berbuah. Artinya, hidup kita harus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita dulu. Nah, seringkali kita cari pengakuan, kita hebat di luar aja, tapi kita nggak peduli sama orang-orang di dekat kita. Jangan sampai kita jadi batu sandungan di rumah sendiri. Tuhan itu menaruh benih dalam hidup kita, supaya kita bisa menghidupi diri kita, dan juga bisa menghidupi keluarga kita, dan bisa jadi berkat buat orang lain. Titus 3 ayat 14 bilang gini, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Heran saya ngeliatin orang-orang yang senangnya nganggur. Ada orang-orang tuh yang ngelewatin hari demi hari nggak ngapa-ngapain. Bangun tidur, makan, nongkrong, makan lagi, tidur, bangun tidur, terus kayak gitu. Padahal kalau kita nggak kerja, kita tuh nggak berbuah, kata firman Tuhan. Pastikan apa yang Tuhan tanamkan dalam hidupmu hari ini, benih yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, segala potensi, passion, kemampuan, kecakapan, semua kekuatan yang Tuhan percayakan di tanganmu, engkau pakai itu untuk berbuah, jadi berkat bagi sesama. Yang ketiga, apa yang menjadi penentu arah dalam menemukan tujuan hidup kita? Yang ketiga adalah gini, tujuan hidup kita selaras dengan di mana kita ditempatkan. Matius 5 ayat 14 bilang gini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yeremia 29 ayat 7 bilang gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dua ayat ini bicara soal gini, tempat di mana kita ditempatkan. Yang pertama keluarga, di dalam rumah kita harus jadi terang. Yang kedua kita bicara soal komunitas, kita harus jadi terang di tengah-tengah orang banyak. Yang ketiga bicara soal jadi berkat bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita. Saya percaya Tuhan tuh mau kita hidup jadi terang, jadi berkat bagi keluarga, komunitas, kota, dan bangsa kita. Kenapa kita lahir di Indonesia? Supaya kita jadi berkat buat Indonesia. Kenapa saya hidup di Jakarta? Supaya saya jadi berkat bagi Jakarta. Kenapa saya ada di Impact Community Indonesia? Supaya saya jadi berkat bagi komunitas saya. Kenapa saya lahir di keluarga saya? Supaya saya jadi berkat bagi keluarga saya. Tujuan Tuhan dalam hidup kita selaras dengan tempat di mana kita berada. Tuhan itu punya rencana yang sempurna ketika kita dilahirkan di keluarga seperti apa, di kota mana, dan negara mana. You are there for a purpose. Engkau ada di situ untuk sebuah tujuan. Saya percaya bahwa hidup kita akan jadi maksimal di tempat yang tepat. Tapi tempat yang tepat tidak selalu tempat yang nyaman buat kita. Saya kasih contoh. Saya tidak pernah menyesal dilahirkan di keluarga yang broken home. Karena saya bersyukur, lewat keluarga saya lah saya dibentuk jadi saya hari ini. Kalau saya nggak pernah ngelewatin kehidupan yang sulit, punya keluarga yang berantakan, tidak punya orang tua yang bisa jadi andalan, dan saya harus bekerja keras untuk membiayai kuliah saya sendiri, saya hari ini mungkin nggak akan bisa berempati dengan anak-anak yang mereka buat sekolah aja susah, mereka nggak punya biaya, mereka nggak pernah mengecap hidup yang layak. Saya mungkin nggak akan empati sama mereka yang ditinggalkan orang tua karena saya nggak pernah ada di sepatu mereka. Tapi hari ini saya bersyukur karena di area di mana kita diproses, Tuhan akan pakai kita di situ. Di titik kelemahanmu dapat menjadi titik kemenanganmu. Daud mengalami Tuhan justru karena di keluarganya dia tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Di saat kita nggak punya sandaran, kita nggak bisa berharap kepada siapapun, Tuhan jadi satu-satunya pegangan kita. Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10 gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita justru ngalami perjumpaan dengan Tuhan ketika nggak ada satu orang pun dalam hidup kita yang bisa jadi andalan.
Nah, sekarang masalahnya gini, bagaimana kita tahu bahwa kita berada di tempat yang tepat? Saya yakin Indonesia adalah tempat yang tepat buat saya. Saya tahu kenapa saya dilahirkan di Indonesia, supaya saya jadi berkat buat bangsa saya. Tapi bagaimana kita yakin kita berada di tempat yang tepat? Yaitu satu, kita bertumbuh. Yang kedua, kita berkembang. Yang ketiga, kita berdampak. Bagaimanakah kita tahu kita berada di tempat yang tepat? Mari kita lihat sama-sama dalam Lukas 13 ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Bagaimana kita tahu kita ada di tempat yang tepat? Yang pertama gini, hidup kita bertumbuh dan berbuah di situ. Kalau kita ada di tempat yang tepat, kita akan tumbuh dan berkembang. Kemudian, hidup kita berbuah dan berdampak. Saya yakin kalau Tuhan mau ada kita ada di situ, kita akan ngelewatin proses yang membuat semua potensi dalam hidup kita itu keluar. Kita berkembang, kita bertumbuh, we grow. Dan yang lebih signifikan lagi, di tempat itu hidup kita berbuah dan hidup kita jadi berkat. Hidup kita berdampak buat orang-orang sekitar. Seperti biji sesawi yang ketika ia tumbuh, burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ketika ragi yang sedikit dicampurkan tepung terigu, bisa menghamirkan seluruh adonan sehingga berkembang. Mungkin kita minoritas. Mungkin kita cuma punya kemampuan sedikit. Tapi di tempat yang tepat, kita membuat tempat itu berkembang karena kita. Kita memberi rasa buat tempat di mana kita berada. Tapi saya mau katakan ini. Untuk kita terus bertumbuh dan berbuah, kita harus kuat melewati proses. Dimurnikan, mungkin bahkan direndahkan. Kita harus berani keluar dari rasa nyaman. Berada di tempat yang tepat belum tentu menyenangkan hati kita. Yohanes 15 ayat 2, Yesus mengajar kita gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada pohon di rumah saya yang waktu pertama kali saya beli itu buahnya banyak sekali. Tapi kemudian sekarang pohon itu berhenti berbuah. Nah, ternyata Yesus mengajarkan gini, hidup kita kalau mau terus berbuah, bahkan lebih banyak lagi berbuah, kita harus siap dibersihkan. Bicara soal dimurnikan, motivasi kita diluruskan kembali. Mungkin kita mulai sombong karena pelayanan makin besar, kita harus direndahkan. Kalau kita nggak mau berhenti berbuah, kita harus mau dibersihkan. Berada di tempat yang tepat dan dipimpin oleh orang yang tepat membuat kita menjadi lebih hebat. Tapi saya mau katakan, prosesnya juga dahsyat. Ketika kita menolak untuk dimurnikan, diproses, ketika kita diproses, kita malah lari dari proses, kita menyerah, kita nggak akan berbuah lebih banyak. Untuk bertumbuh, kita harus siap dibersihkan, harus siap diproses, sehingga kita mengeluarkan yang terbaik. Kalau Anda ingin mengeluarkan kekuatan dan potensi Anda yang sesungguhnya, dengar baik, Anda butuh mentor atau pemimpin yang menarik kapasitas Anda sampai batas. Ketika Anda punya pemimpin yang kayak nggak ada puasnya, Anda pasti teriak. Kenapa bos gue susah banget sih disenengin? Kok detail banget sih? Kesalahan dikit aja nggak boleh. Dengar baik, bersyukurlah. Punya pemimpin yang selalu menarik kapasitasmu sampai batas akan membuat kapasitasmu semakin besar, semakin luas. Sehingga tanpa engkau sadari, semua potensimu keluar. Justru pemimpin yang takut kehilangan kamu, yang ngejagain perasaanmu, nggak akan bikin kamu berkembang. It may not be pleasant, tapi kita harus merespon dengan benar. Kita akan jadi pribadi yang lebih baik dan berada di tempat yang tepat kalau kita
rendah hati, dan mau ditegur, mau diajar. Saya berdoa ngelewatin semua proses, Anda tetap tumbuh dan terus berbuah dan terus menang. Saya akan akhiri. Temukan tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu itu selaras dengan alasan engkau diciptakan, dan hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita untuk mengerti kenapa Tuhan ciptakan kita. Jangan pernah berhenti berdoa, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau buat hidupmu. Yang kedua, tujuan hidup kita selaras dengan benih yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Mari gali terus apa yang jadi passionmu, apa yang jadi potensimu. Jadilah tajam di situ dan kau akan menemukan kenapa Tuhan ciptakan engkau dengan benih itu sehingga hidupmu berbuah buat orang banyak. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita selaras dengan tempat di mana kita berada. Keluarga kita, kota kita, komunitas, tempat pekerjaan kita. Saya percaya dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Apapun dan dimanapun kita berada, Tuhan pasti punya alasan. Saya berdoa Anda terus bertumbuh, berbuah, dan berdampak buat hidup banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tolong kami di tahun 2022 ini. Kami yang tadinya hidup tanpa tujuan, kami menemukan tujuan hidup kami. Dan hidup berdoa agar di tahun 2022 ini, anak-anak-Mu semakin berbuah lebat Tuhan. Berdoa supaya setiap kami menjadi semakin kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kami terus berbuah, kuat menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Kami terus mengandalkan Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, biar kiranya benih firman-Mu boleh bertumbuh, bertanam, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.